Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rekan-rekan yang saya hormati, di minggu yang lalu kita telah membahas sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 50 hari sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di minggu yang lalu telah kita bahas ada yang disebut dengan sekelompok pasukan gajah dari negeri Yaman yang dipimpin oleh Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Amul Fil, wasumiya amu wiladatihi amal fil, dan diberi nama hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan Amul Fil. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Karena tepat pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Habasyah mengutus tentara-tentaranya yang dipimpin oleh Raja Abrahah ila Makkah, menuju ke negeri Makkah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun adimun, dan di dalamnya terdapat gajah-gajah yang sangat besar. Lalu fa'ahlakallahul jaisha, dan Allah menghancurkan pasukan gajah tersebut ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan wiladatuhu wa radha'atuhu. Pembahasan kita pada kali ini adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyusuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah yaumal itsnain, pada hari Senin. Ini rekan-rekan yang sudah ada kitabnya boleh dilihat di halaman ke-6, kitab Khulasah Nurul Yakin. Ats-tsaniya asyara min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, amal fil, disebut dengan tahunnya adalah tahun gajah, sebagaimana yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa poin yang akan kita bahas. 1. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat mulia, nama ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Ya, Aminah, dan ayahnya adalah Abdullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dikandung, dalam kandungan Aminah usia kandungan 6 bulan, maka Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dimakamkan di Madinah. Abdullah ini adalah keturunan bangsawan Mekah dan Aminah adalah keturunan bangsawan Madinah. Dan Aminah dengan Abdullah ini bertemu di kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadil khamis wa huwa Kilab. Maka bertemu, ini sebetulnya satu turunan, di kakeknya yang kelima namanya adalah Kilab. Baik, poin pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir, banyak sesuatu hal khariqun lil adab, keluar dari kebiasaan
kebiasaan umumnya manusia, khariqun lil adat. Yang keluar dari calon nabi dan calon rasul namanya adalah irhas. Banyak irhas yang terjadi. Kalau kejadian luar biasa ini keluar dari nabi namanya adalah mukjizat. Calon nabi, calon rasul adalah irhas. Para wali adalah karomah. Untuk mukmin yang soleh, mukmin yang baik itu namanya adalah ma'unah. Adapun kejadian luar biasa yang keluar dari orang kafir ataupun keluar dari orang mukmin yang fasik itu namanya adalah istidraj ataupun ihanah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, banyak irhas, kejadian luar biasa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari Aminah, muncul yang disebut dengan bintang Ahmad. Ini orang-orang Yahudi mengistilahkannya bintang Ahmad. Rasulullah SAW lahir tepat muncul pada saat kelahiran Rasulullah SAW itu bintang yang disebut dengan bintang Ahmad, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Tauratnya. Mereka menyebutkan nanti ketika lahir Nabi terakhir, ketika dilahirkan Rasul terakhir, itu akan muncul bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Makanya seorang sahabat Nabi yang nantinya menjadi sahabat Nabi, dan beliau ini lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW, namanya adalah Hasan bin Sabit. Ketika lahir Rasulullah SAW, tepat pada saat kelahiran Rasulullah, Hasan bin Sabit ini tinggal di Madinah. Saat itu Hasan mengatakan, di malam tepat pada malam kelahiran Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, saya melihat bintang yang sangat luar biasa bercahayanya. Orang-orang Yahudi menyebutnya itu adalah bintang Ahmad. Pada malam itu orang-orang Yahudi ramai keluar. Karena rekan-rekan perlu diketahui, di Madinah itu sudah ada 3 kelompok suku Yahudi, suku besar Yahudi. Pertama adalah Bani Quraidah, yang kedua adalah Bani Qainuqa, yang ketiga adalah Yahudi Bani Nadir. Kenapa mereka pergi ke Madinah? Di antara alasannya adalah dalam kitab-kitabnya mereka menyebutkan bahwa nanti akan muncul Nabi terakhir di sebuah kota yang diprediksi oleh mereka kota tersebut adalah kota Madinah. Makanya mereka hijrah ya ke Madinah, tujuannya adalah agar nanti Nabi terakhir keluar dari keturunan-keturunan mereka. Dan mereka juga meyakini ketika munculnya Nabi terakhir nanti akan datang bintang yang disebut dengan bintang Ahmad. Makanya ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi di Madinah itu ramai pada keluar. Kata Hasan bin Sabit, mereka menyebutkan, wah, Nabi terakhir telah lahir, Rasul terakhir telah lahir. Ternyata itu adalah bintang Ahmad yang disebutkan dalam kitab kita. Nabi terakhir telah lahir. Siapa di antara kita yang melahirkan seorang bayi pada malam ini? Tapi ternyata sungguh malang, orang-orang Yahudi pada saat itu tidak ada satupun yang Yahudi yang melahirkan di Madinah pada saat itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika Siti Aminah melahirkannya itu tanpa kesulitan, mudah luar biasa. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan Siti Aminah itu ketika melahirkan tanpa dibantu oleh siapapun, kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia satupun yang membantu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan oleh ibunda Aminah pada saat itu. Kemudian yang ketiga lahir dengan mengangkat kepala ke langit. Ketika lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat kepala ke langit. Makanya Syekh Ja'far Al-Banjarji menyebutkan waulida sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi rafi'ar ra'sahu ilas sama'il aliyah. Itu Syekh Ja'far menyebutkan dalam kitabnya waulida sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ilas sama'il aliyah. Jadi ketika pas lahir kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menengadah ke langit, seolah-olah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas dilahirkan itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ketika lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rahim
Aminah yang menjadi ibundanya Rasul, beliau terlahir sudah dikhitan. Ya, beliau Nabi Muhammad lahir sudah dikhitan. Kalau kita kan keumumannya laki-laki ketika pas terlahir itu belum dikhitan. Dikhitannya itu di dunia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dikhitan tanpa dikhitan lagi. Ya. Lalu kemudian yang kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terlahir itu tanpa dibebani oleh tali pusar. Jadi tanpa ada tali pusar yang mengikatnya. Maka Rasulullah SAW ketika pas lahir tersebut itu sudah tidak dibebani oleh tali pusar lagi. Lalu poin yang keenam, terjadi guncangan yang sangat dahsyat di istananya Kisra. Kisra itu di Persia. Terjadi guncangan yang sangat dahsyat di istananya Kisra di Persia sehingga menghancurkan dan meruntuhkan 14 terasnya Kisra. Dan nanti kita akan bahas ini sejarah Kisra pada sejarah kelanjutannya. Ya. Lalu yang ketujuh pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, padamnya api sesembahan Majusi. Jadi api yang disembah oleh orang Majusi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yang mana api tersebut sudah ratusan tahun menyala, ternyata pada saat dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, api yang mereka sembah dianggap sebagai Tuhan itu padam. Mereka nyalakan, tidak nyala-nyala. Ya. Kalau mereka orang Majusi berniat untuk menyalakan api dan api itu berniat untuk disembah, maka api tersebut tidak menyala, mati api tersebut. Tapi kalau hanya untuk sekedar masak dan lain sebagainya, itu api tersebut nyala. Tapi kalau dinyalakan dan bermaksud untuk disembah, maka api tersebut padam. Ini sampai nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, api semenjak dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Majusi itu tidak nyala sampai pada masa Khalifahnya Umar bin Khattab. Itu seperti itu. Dan pada saat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib merasa sangat bahagia sekali atas dilahirkan cucunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Abdul Muthalib itu si bayi yang baru lahir dari Siti Aminah dibawa oleh Abdul Muthalib, digendong, dipangku, dibawa oleh Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Dibawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi itu ke dalam Ka'bah oleh Abdul Muthalib, dan ketika keluar dari Ka'bah, ya, di luar itu sudah banyak orang-orang menyambut kegembiraan Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib itu merupakan sesepuh, orang yang diagungkan, orang yang diistimewakan di Mekah. Maka mereka pun orang-orang Mekah menyambut kegembiraan yang dirasakan oleh Abdul Muthalib. Dan ketika bayi tersebut dibawa keluar oleh Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mengatakan kepada para penduduk Mekah, ini cucuku, namanya adalah Muhammad. Ini cucuku, namanya adalah Muhammad. Orang Mekah pada saat itu merasa heran dan merasa aneh. Kenapa ini Abdul Muthalib memberikan nama kepada bayi itu namanya Muhammad? Padahal pada saat itu di Mekah, bahkan dimanapun, tidak ada satu orang pun yang namanya adalah nama Muhammad. Gak ada seorang pun yang namanya Muhammad. Meskipun lafaz Muhammad itu dari bahasa Arab, artinya adalah orang yang terpuji, tapi tidak ada satu orang pun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang memberikan nama dengan nama Muhammad. Tapi kalau kita lihat pada masa sekarang ini, nama Muhammad ini sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Bahkan nama-nama Muhammad ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak disebut-sebutnya. Dalam syahadat disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam adzan juga disebutkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam iqamah juga disebutkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan saya melihat, meneliti di sekolah yang saya mengajar juga di tempat itu, ternyata di presensi anak-anak itu hampir setiap kelas, hampir seperempatnya itu namanya diawali dengan kata
Muhammad. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib memberikan nama dengan nama Muhammad, pada saat itu belum ada seorang pun yang namanya adalah nama Muhammad. Maka orang-orang Mekah aneh. Kata orang Mekah, kenapa ini namanya kok Muhammad? Aneh kok Muhammad. Ini ada sejarah khusus mengapa diberikan nama Muhammad. Di antaranya kalau kita lihat sejarah sebelumnya, Abdul Muthalib pernah dengan 5 kawannya berangkat ke negeri Syam untuk melakukan sebuah perjalanan. Ternyata di negeri Syam bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang taat ahli ibadah. Kemudian kata pendeta tersebut bertanya, "Wahai kalian semua dari mana? Apakah kalian semua dari Mekah?" Kemudian Abdul Muthalib dan rekan-rekannya menjawab, "Ya, kami semua dari Mekah." Kata pendeta Nasrani tersebut, "Nanti dari kota Mekah, dari kota kalian akan lahir nabi terakhir, akan lahir rasul terakhir, namanya adalah Muhammad." Itu kan di surah As-Saff, ya. Di surah As-Saff, Nabi Isa alaihi salam memberitahukan kepada umatnya, kepada kaum-kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil." Ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Itu ada yang harus digarisbawahi. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami adalah Nabi Isa alaihi salam, memberitahukan kepada kalian, basyirom birasuli yatim, beri kabar gembira kepada kalian, akan datang nanti Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad alias Muhammad. Maka ketika pendeta tersebut memberitahukan kepada Abdul Muthalib, kepada teman-temannya yang lainnya, bahwa nanti dari kota Mekah itu akan terlahir seorang nabi namanya adalah Muhammad, maka Abdul Muthalib dan teman-teman yang lainnya pun dalam hatinya berkata, "Nanti kalau saya punya anak, nanti kalau saya punya cucu, saya akan kasih nama anak dan cucu saya itu namanya adalah Muhammad." Singkat ceritanya pulang ke Mekah, ternyata dari kelima orang tersebut yang pertama kali mempunyai cucu adalah Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, apalagi dilihat dari pas lahirnya tadi banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa sekali kejadiannya. Maka Abdul Muthalib dengan yakin, ini cucuku akan menjadi orang yang sangat besar. Maka Abdul Muthalib pun memberikan nama untuk cucunya dengan nama Muhammad. Jadi rekan-rekan, yang memberikan nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa sekali. Pas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi menyebutkan, laula kalamah laktul aflak, andai kata kami tidak menciptakanmu wahai Muhammad, tidak menciptakan Nur Muhammad, maka kami tidak akan menciptakan aflak. Mahwal aflak al-alam. Aflak ini adalah alam. Mahwal alam kullu ma siwallah. Yang disebut dengan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah alam. Maka kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu dalam hadis qudsi. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam bangkit dari surga, bangkit dari bangunnya, Nabi Adam alaihissalam melihat di atas surga itu tertulis ada sebuah nama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis ada sebuah nama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Rabbi Allah, nama siapa itu yang bersanding dengan namamu? Sungguh sangat mulia sekali nama orang itu ya Allah. Nama siapa itu?" Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hadza ismun min asma'i auladik." Itu adalah nama dari anak cucumu nanti. Diciptakan pertama kali, tapi nanti akan terlahir sebagai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik rekan-rekan, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah min usratin karimah wa qabilatin kabirah, dan lahirnya itu ats-tsaniyah asyara min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, disebut dengan tahun gajah, sebagaimana yang kita bahas minggu yang lalu, tahun gajah. Lalu yang selanjutnya,
wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya Aminah. Jadi setelah lahir Rasulullah SAW, ibundanya menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Ada orang-orang yang terlibat memberikan ASI air susu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya yaitu Siti Aminah, namanya adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Siti Aminah. Setelah Sayyidah Aminah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah ini? Dalam kitab Nurul Yakin ini, Thuwaibah al-Aslamiyah adalah khadimatu ammihi Abi Thalib. Khadimatu ammihi Abi Lahabin. Ya. Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah pelayan pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abul Uzza. Abul Uzza. Tapi gelarnya yang lebih terkenal adalah Abu Lahab. Akan di surah Al-Lahab sendiri itu Allah memanggilnya dengan sebutan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu diantaranya. Nah ini setelah ibundanya menyusukan, maka ada lagi orang yang menyusukan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah pembantunya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini adalah kakaknya Abdullah, yang mana nanti Abu Lahab ini termasuk paman Rasulullah SAW yang hidup sampai Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul usia 40 tahun. Jadi ada 4 paman Rasulullah SAW yang usianya sampai mengalami masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Abul Uzza. Abul Uzza ini sering disebut dengan Abu Lahab. Yang kedua adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ini juga paman Rasulullah SAW, mengalami kerasulan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat adalah Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi ada 4. Yang 4 ini nanti pada masa kerasulan beriman 2, kemudian kufur 2. Yang beriman adalah yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang memusuhi Nabi ini 1, yaitu Abul Uzza alias Abu Lahab. Dan ada 1 lagi yang kebanyakan ahli sejarah menyebut beliau tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sempat beriman, tapi tidak memusuhi Rasulullah SAW, namanya adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nah ini Thuwaibah al-Aslamiyah itu adalah pembantunya khadimatu ammihi Abi Lahabin, pembantu pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Saking bahagianya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab mendengar bahwa bahwa saudaranya ini memiliki anak. Kan Abdullah ini adalah saudaranya, kemudian Aminah adalah istrinya Abdullah. Mendengar saudaranya memiliki seorang anak, ternyata anak tersebut adalah anak laki-laki. Ya, kenapa Abu Lahab gembira dengan kelahiran anak laki-laki? Karena rekan-rekan perlu tahu, di masa jahiliyah itu anak perempuan itu dihinakan. Kalau terlahir seorang anak perempuan, lahir seorang anak perempuan itu menjadi hina keluarga tersebut. Ya, itu pada masa zaman jahiliyah. Tapi setelah lahir Rasulullah SAW, laki-laki ini ada padilahnya, perempuan ini ada padilahnya, tidak ada yang hina. Semuanya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya mulia di sisi Allah asalkan bertakwa. Baik laki-laki ataupun perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan mau beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang terbaik. Itu ya. Tapi ini Abu Lahab sangat gembira, di antara untuk menyampaikan rasa gembiranya itu tepat pada hari kelahiran Rasulullah SAW, Abu Lahab menyuruh kepada Thuwaibah al-Aslamiyah sebagai pembantunya Abu Lahab untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyusui anak dari saudaranya, yaitu dari Abdullah ataupun dari Siti Aminah. Lalu kemudian yang kedua,
Setelah Suwaibah al-Aslamiyah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adat orang Mekah itu biasanya anak-anak itu kalau disusukan selalu dititipkan kepada orang-orang yang berada di perkampungan. Ya, yang berada di perkampungan. Kenapa? Alasan pertama dititip di daerah-daerah perkampungan yang jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian. Alasan pertama adalah agar bahasa Arab fusha terjaga. Agar bahasa Arab fusha terjaga. Bahasa Arab fusha ini yang asli, bahasa Arab yang asli, ini Al-Quran itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arab fusha. Ya. Bahasa Arabnya bahasa Arab fusha yang tidak tercampur, terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Kan bahasa Arab yang paling kacau itu sebetulnya di daerah Mekah. Karena di Mekah itu dari dulu sampai sekarang merupakan bahasa Arab yang paling kacau. Kenapa? Karena dari tiap daerah banyak yang berdatangan ke sana sehingga bahasanya itu tercampur. Grammarnya itu sudah tidak utuh lagi. Maka di antara untuk menjaga keutuhan grammar bahasa Arabnya, menjaga keutuhan kaidah-kaidah bahasa Arabnya, maka itu adat-adat orang Quraisy, adat-adat orang Arab selalu menitipkan anaknya disusukan kepada orang-orang kampung. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah untuk menjaga kesehatannya. Karena makanannya lebih alami biasanya di daerah-daerah kampung dibanding dengan daerah-daerah Arab kota. Kemudian yang ketiga adalah untuk melatih agar anak-anaknya itu bisa lebih hidup mandiri. Ya, untuk melatih agar anak-anaknya itu bisa hidup lebih mandiri. Nah ini, orang Mekah itu sudah biasa menitipkan anaknya. Dan di suku Mekah itu ada satu suku yang mana para penduduknya, terutama para wanitanya itu, pekerjaannya itu adalah menjual jasa menyusui kepada anak-anak. Suku tersebut namanya adalah suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah. Baik, kita beralih ke suku Sa'diyah. Di suku Sa'diyah ada seorang yang bernama Halimah. Namanya adalah Halimah binti Ju'aib. Halimah binti Ju'aib yang terkenal dalam sejarah itu adalah Halimatus Sa'diyah karena berasal dari suku Sa'diyah. Halimah binti Ju'aib ini memiliki seorang suami, suaminya adalah Haris. Ya. Haris, alam lakobnya adalah Abu Kabsyah, Haris ini. Nah, Halimah binti Ju'aib dan Haris berangkat dengan rombongan-rombongan yang lain, pasukan-pasukan yang lain dari daerah Sa'diyah untuk menuju ke Mekah mencari bayi yang baru dilahirkan untuk menerima jasa penyusuan. Singkat cerita, Halimah dengan Haris ini hanya membawa keledai. Keledainya itu pun kurus, kering, kerontang. Ya, keledainya itu sangat lemah sekali. Dan Halimah Sa'diyah juga di negeri Sa'diyah ini, di kampung Sa'diyah ini memiliki unta-unta yang sangat kurus, ya, yang sangat kurus, kering, kerontang, dan susunya sudah tidak subur lagi. Mereka berangkat dari kebutuhan, karena disebutkan Halimatus Sa'diyah itu keadaan ekonominya pas-pasan pada saat itu, berangkat dengan Haris menuju ke Mekah untuk mengadu nasib, mencari barangkali ada anak orang kaya yang dilahirkan di kota Mekah untuk diberikan jasa penyusuannya. Seperti itu. Ketika sampai ke Mekah, teman-teman yang lainnya itu mengolok dan mengejek kepada Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah itu menunggangi keledai yang lemah. Jadi perjalanan itu ketinggalan terus oleh keledai-keledai yang lain. Kata yang lain, cepatan Halimah, kenapa keledaimu itu sangat lambat sekali? Karena keledainya itu lemah sekali, keledai Halimah. Maka ketika sampai ke Mekah itu Halimah Sa'diyah dengan Haris itu ketinggalan jauh di belakang. Mereka yang lain sudah duluan sampai ke Mekah. Dan mereka, teman-teman Halimah Sa'diyah ini sudah mendapatkan bayi yang diinginkan, bayi dari anak-anak orang yang kaya, yang tujuannya adalah untuk diberikan jasa air susu oleh mereka. Ternyata ketika Halimah Sa'diyah sampai ke Mekah, itu sudah tidak kebagian bayi. Ini bayinya udah diambil oleh ini udah diambil oleh ini, udah diambil oleh ini. Tiba saatnya Halimatus Sa'diyah masuk ke sebuah rumah
rumah itu adalah rumahnya Sayyidah Aminah. Di sana ada bayi, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkanlah kepada Halimah oleh Abdul Muttalib, wahai Halimah As-Sa'diyah, ini kami ada bayi ini, namanya adalah Muhammad, boleh engkau menyusuinya? Halimah bertanya, apakah bayi ini masih ada ayahnya? Apakah bayi ini masih ada orang tuanya? Kemudian dijawab oleh Abdul Muttalib, ini ayahnya sudah meninggal dunia. Maka kata Halimah, oh kalau begitu maaf, saya tidak mau kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Nanti kalau ayahnya sudah meninggal dunia, siapa yang mau gaji saya? Siapa yang mau gaji saya? Jadi orang-orang yang lain juga sudah berdatangan ke tempatnya Nabi Muhammad SAW karena diketahui walinya alias ayahnya yang bernama Abdullah ini telah meninggal dunia, maka kebanyakan enggan untuk menyusuinya karena nanti siapa yang akan menggajinya, siapa yang akan membayarnya. Maka Halimah Sa'diyah pun pulang, pergi. Ketika sampai di perbatasan kota Mekah, Haris bertanya kepada Halimah, wahai Halimah, kita jauh-jauh dari negeri Sa'diyah datang ke sini untuk mencari barangkali ada bayi yang bisa kita susui, bayi anak-anak orang kaya yang bisa susui. Tapi kenapa kita harus pulang dengan tangan hampa? Bagaimana kalau kita ambil sajalah bayi itu? Bayi yang tadi ditawarkan oleh Abdul Muttalib meskipun tidak ada ayahnya, barangkali dengan bayi itu kita akan mendapatkan berkah, kita akan mendapatkan kebaikan. Kata Halimah Sa'diyah, baik kalau seperti itu, daripada kita pulang tidak membawa apa-apa, lebih baik kita bawa saja bayi itu. Akhirnya kembali lagi Siti Halimah dengan Haris itu ke rumahnya Abdul Muttalib. Di sana ada Siti Aminah, kemudian di sana juga ada bayinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Halimah Sa'diyah, baik wahai Abdul Muttalib, baik wahai Aminah, saya ambil saja ini bayi, saya akan urus ini bayi, saya akan susukan ini bayi. Ya. Adapun untuk gaji dan lain sebagainya itu terserah kepada kalian saja. Maka dibawalah, digendonglah ini Nabi Muhammad SAW yang waktu bayi tersebut dirasa oleh Halimah Sa'diyah ternyata banyak keberkahan dari baginda Rasulullah SAW yang masih bayi ini. Ketika keluar dari rumah, pas dilihat bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, keledai kita yang tadi diikat itu yang mana, ini atau bukan? Kata suaminya, wah kenapa keledai kita jadi gemuk seperti ini? Kayaknya keledai kita ini jadi six pack seperti ini, jadi luar biasa seperti ini. Iya kata Halimah, ini yakin keledai kita ini talinya juga tali punya kita. Ini juga ciri-cirinya juga adalah keledai kita, tapi kayaknya ini sangat luar biasa sekali, jadi ada perubahan untuk keledai kita. Ayo, awalnya keledainya itu hanya dinaiki oleh Halimah saja. Tapi karena tenaganya sangat luar biasa ini keledai, akhirnya Haris pun ikut naik berdua. Dan rekan-rekannya yang tadi yang sudah ada di perjalanan jauh meninggalkan Halimah itu kesusul oleh keledainya Halimah Sa'diyah dengan Haris. Wah, dengan sangat cepat sekali akhirnya kesusul, yang mana pada saat itu teman-temannya pun bertanya, wahai Halimah, itu keledaimu yang tadi? Kata Halimah Sa'diyah, benar, ini adalah keledai saya yang tadi. Kenapa bisa jadi secepat itu? Saya juga tidak ngerti, saya juga tidak tahu. Singkat ceritanya, sampailah ke daerah negeri Sa'diyah, perkampungan Sa'diyah. Ini jauh perjalanan dari Mekah ke Sa'diyah. Sampailah ke Sa'diyah, yang mana di Sa'diyah itu Halimah memiliki unta-unta yang sangat kurus, kemudian unta-unta yang sudah tidak subur lagi, tidak menyusui lagi. Kaget ketika sampai ke negeri Sa'diyah, ke kampung Sa'diyah, unta-untanya itu menjadi gemuk. Unta-untanya itu menjadi sangat luar biasa dan menjadi subur, sampai susunya itu ketika diperas, mengalir susunya, banyak sekali air susunya sehingga dijual itu air susunya oleh Halimah Sa'diyah. Sampai sejarah menceritakan yang tadinya Halimah Sa'diyah itu adalah orang yang miskin, hanya dengan menjual air susu dari unta-unta tersebut, dan untanya beranak dengan sangat subur sekali, kemudian kambing-kambingnya pun beranak sangat subur sekali. Dikisahkanlah bahwa Halimah Sa'diyah menjadi orang yang sangat kaya raya, jadi orang terkaya di daerah Sa'diyah karena mengurusi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai orang-orang Sa'diyah itu berkata, kalau kambing kita ingin gemuk, ingin besar, maka cobalah kita gembalakan
kambing kita itu campurkan dengan kambingnya Halimah. Di mana Halimah Sa'diyah menggembalakan kambingnya, campurkan kambing kita di sana agar kambing kita juga ikut menjadi gemuk dan besar. Ternyata benar. Orang-orang Sa'diyah juga mencampurkan penggembalaan kambing-kambingnya itu dengan kambingnya Halimah, yang akhirnya kambingnya pun menjadi ikut sangat besar. Itu seperti itu. Ini ada kemuliaan, keberkahan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat usia 2 tahun, ini saat pengembalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya. Dibawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Disampaikanlah kepada Aminah, wahai Sayyidah Aminah, saya masih sangat senang sekali nih mengurus anak ini. Ya, kalau bisa ini anak jangan dulu diambil. Saya akan bawa, saya akan urus. Ya, semau saya, sesuka saya. Lihat, ini Muhammad baik, Muhammad ini bagus, Muhammad ini sehat, tidak terjadi apa-apa. Kalian nggak usah bayar. Yang penting ini Muhammad ada di Sa'diyah. Kalian nggak usah bayar saya, nggak usah bayar jasa imbal saya. Ya, gak usah imbalan dari kalian itu untuk saya, gak usah. Cukup Muhammad kecil ini berada di daerah saya. Tadinya mah dikira dengan mengurus Nabi Muhammad SAW itu tidak akan ada yang membayar. Ternyata ini lebih dari cukup. Sampai-sampai Halimah dan Haris mengatakan kepada Aminah, gak usah Anda membayarnya, cukup ini Nabi Muhammad SAW bersama saya saja di negeri Sa'diyah. Sampai thumma Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawatin, sampai usianya itu sampai kepada usia 4 tahun. Mengapa pada saat usia 4 tahun itu dikembalikan? Ada satu kisah kejadian seperti ini. Ketika dapat izin dari Sayyidah Aminah untuk mengurus Nabi Muhammad SAW dilanjutkan lagi oleh Halimatus Sa'diyah, pengurusan Nabi Muhammad SAW ini, Sayyidah Aminah itu hanya menjenguk ya, mundar-mandir dari Mekah ke Sa'diyah, mundar-mandir melihat bagaimana kondisi anaknya. Ternyata pada saat usia 4 tahun Nabi Muhammad SAW ini belum jadi nabi, ya, belum jadi nabi, ini masih anak-anak, calon nabi. Adapun kejadian luar biasa yang keluar dari calon nabi itu disebutnya dengan irhas namanya. Ini pada saat usia 4 tahun ketika Halimah Sa'diyah ini lagi masak di rumahnya, tiba-tiba kawan-kawan anak-anak kecil menjerit-jerit. Anak-anak Halimah itu menjerit-jerit, inna Muhammadan qad qutila, inna Muhammadan qad qutila, inna Muhammadan qad qutila, abi umi, inna Muhammadan qad qutila, sungguhnya Muhammad itu ada yang ngebunuh abi umi, Muhammad ada yang ngebunuh abi umi. Kaget tuh Halimatus Sa'diyah, siapa yang bunuh Muhammad? Siapa yang bunuh Muhammad? Ternyata setelahnya dilaporkan kepada Halimatus Sa'diyah, itu Muhammad tadi di sana ada yang mengambil, kemudian ada yang membunuh. Lalu orang-orang Sa'diyah pun rame-rame datang ke tempat itu, termasuk Halimah dan Haris. Karena anak-anak kecil yang main bersama Nabi Muhammad SAW itu berteriak-teriak bahwa Muhammad terbunuh, maka mereka pun kaget, berkumpul semuanya. Dilihat, ternyata Nabi Muhammad itu sudah berdiri dan ditanya oleh Halimah, ya wahai Muhammad, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang terjadi kepadamu? Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjawab, tadi ada 2 makhluk yang menjeratku, kemudian membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari dadaku. Nah, seperti itu. Jadi ada pembelahan dada Rasulullah SAW, membersihkan sesuatu yang harus dibersihkan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Halimah menjadi sangat takut, menjadi sangat cemas. Ini apa ini? Ini apa? Yang akhirnya disepakatilah oleh Halimah Sa'diyah dengan suaminya yaitu Haris, kita pulangkan saja ini Muhammad kepada ibunya. Saya takut terjadi apa-apa. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya yaitu Sayyidah Aminah. Hai Sayyidah Aminah, ini Muhammad saya kembalikan ya. Lihat ini kondisi fisiknya sehat, bagus, baik. Kemudian kata Sayyidah Aminah, kenapa kalian tiba-tiba ingin mengembalikan anak saya? Kenapa tiba-tiba ingin mengembalikan anak saya? Setelah lama didesak, ternyata diceritakanlah bahwa Nabi Muhammad SAW tadi ada 2 makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang membawanya, kemudian membelek dadanya dan mengeluarkan sesuatu yang hitam. Kemudian Sayyidah Aminah memberikan suatu penguatan. Sungguhnya ketika saya waktu hamil, banyak keanehan, banyak kejadian luar biasa. Bahkan saya sering bermimpi
bahwa sayyidil alamin wa khairil bariyah, ini anak yang berada di dalam kandungan saya ini akan menjadi seorang yang sangat luar biasa di alam ini dan akan memberikan kebaikan-kebaikan. Saya yakin yang datang ini bukanlah jin, bukanlah syaitan, tapi sesuatu yang sangat luar biasa. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk anak saya. Maka kata Sayyidah Aminah, terima kasih atas semua jasa engkau wahai Halimatus Sa'diyah. Terima kasih atas jasa engkau wahai Paman Haris. Saya yakin ini anak saya adalah anak yang baik dan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Halimatus Sa'diyah pulang lagi ke daerah Sa'diyah dan Aminah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tepat pada saat usia 6 tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, waqad dahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa maha jadduhu Abdul Muttalib. Di sebagian riwayat menyebutkan waqila kana maha Ummu Aiman. Ketika saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun ya, ketika saat usia Rasulullah sallallahu 6 tahun, Aminah ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk membawa anaknya yaitu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu adalah masih calon nabi, dibawa untuk berziarah ke Madinah. Untuk ngapain ziarah ke Madinah? Ziarah ke makam ayahnya, yang mana ayahnya itu telah wafat di usia Rasulullah dalam kandungan itu 6 bulan. Dibawa ziarah ke Madinah, ya. Kemudian ziarah kubur di Madinah, menemui kubur ayahnya yang bernama Abdullah. Setelah pulang dari Madinah, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi. Wafat ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah, yang mana pada saat itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Jadi berangkat dari Mekah bersama ibundanya, maksud untuk berziarah kubur ke makam ayahnya, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Setelah ziarah kubur, karena perlu rekan-rekan ketahui, Aminah ini keturunan dari Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu keturunan bangsawan Mekah dan Madinah. Ya. Setelah berziarah kubur, mau pulang lagi ke Mekah, di perjalanan waqad dufinat bil Abwa, tepatnya di sebuah kampung. Kampung tersebut adalah Kampung Abwa. Ibundanya Rasulullah SAW Aminah itu sakit sampai meninggal dunia. Ya, setelah sakit sampai meninggal dunia, waqad dufinat bil Abwa, dan dimakamkan di daerah Abwa. Abwa itu adalah qaryatun baina Makkah wal Madinah, sebuah perkampungan antara Mekah dan Madinah. Jadi di perjalanan tadinya berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah ziarah kubur, menemui makam ayah yang bernama Abdullah, kemudian pulang lagi dari Madinah untuk menuju ke Mekah. Di perjalanan tepat di Kampung Abwa, Sayyidah Aminah itu sakit, kemudian sakitnya tersebut sampai meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan rombongan Aminah pada saat itu, karena ini masih kecil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sifat kemanusiaan sedih pasti luar biasa sedihnya. Ayahnya sudah tiada, belum lagi ini adalah ibundanya meninggal pula di daerah Abwa. Ketika ibundanya dimakamkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri, ummi. Kemudian kata rombongannya yang disebutkan dalam sejarah, Ummu Aiman mengajak Rasulullah, wahai Muhammad, ibu telah tiada, ibumu telah tiada. Enggak, ibu masih ada, kata Rasulullah. Telah tiada, ayo kita pulang ke Mekah. Enggak, saya ingin pulang bersama ibu. Bayangkan kita, anak usia 6 tahun, sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibundanya. Maka singkat ceritanya, dibawalah Rasulullah SAW yang kecil ini menuju ke Mekah. Sesampainya di Mekah, bertemu dengan kakeknya bernama Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kakeknya, wahai kakek, ibu telah tiada. Baik rekan-rekan, sampai di sini saja terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi diurusnya Rasulullah SAW dan dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.